Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Aulia, NPM 1913053103, kelas semester 3B nomor absen 07. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Konstitusi. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Menurut pandangan Mustuki bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan legislatif. Kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan eksekutif. Ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka, negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama
pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambahkan ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan menurut pasal 3 UUD 1945. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. C. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan amandemen UUD 1945. 1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. 2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. 6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.